memasuki seri pamungkas untuk musim 2020. Dan akhirnya setelah 8 tahun berlalu, MotoGP kembali menyambangi Portugal kali ini di sirkuit Algarve. Nah, tentunya sirkuit ini memiliki banyak sekali respon dari para rider dan juga termasuk dengan komentator kita malam hari ini dalam kualifikasi MotoGP Trans 7, Taufik Hidayat. Gimana nih Taufik? Sampai lupa memperkenalkan diri saya tuh dengan saya Enji Angga malam hari ini GP Mania. Selamat malam. Nah, langsung saja nih diberikan tanggapannya. Benar tidak kalau ini adalah sirkuit yang apa menurut Taufik bisa dibilang? Roller coaster. Roller coaster? Ya, kenapa ini bisa adalah begitu? sirkuit roller coaster karena memang dilihat dari konturnya itu terdapat banyak perubahan elevasi, turun naik, bahkan kayak misalkan di straight aja dia mengawali dengan naik lalu mengakhiri dengan turun. Bisa bayangin straightnya aja berubah. Lalu ada beberapa gini ya berarti. Iya benar. Setelah itu ada beberapa spot-spot yang boleh dibilang kalau orang Indonesia bilang itu tikungan cilukba. Cilukba, kaget gitu. Karena kaget. Kalau nggak biasa di situ akan kaget. Kenapa? Karena setelah dia naik, turun terus belok. Kita tidak bisa menduganya pada saat. Berarti benar ini adalah pertama kalinya MotoGP di sirkuit ini, karena sebelumnya di sirkuit lain kan? Iya, Estoril biasanya kalau di Portugal. Nah, selain itu ya Taufik ya, aku sudah merangkum beberapa pernyataan dari rider mengenai sirkuit ini. Menarik. Kita akan memulainya dengan katanya dari Pol Espargaro. Ya, gimana? Dia bilang katanya, wah ini sungguh mengagetkan karena saya tidak bisa melihat ujung dari beberapa tikungan. Benar begitu? Benar, ya itu dia. Tikungan cilukba itu. Oke, baiklah. Berarti benar ya. Benar sekali. Nah, selanjutnya juga ada dari Viñales. Bagaimana Viñales? Kalau kata Viñales sih, ini harus mengantisipasi wheelie yang banyak karena perbedaan elevasi di trackster. Tadi sudah disebutkan ya. Dan dia suka banget sama tikungan terakhir katanya. Ya benar. Yang pertama terjadinya wheelie itu karena apa? Karena pada saat dia belok itu elevasinya langsung turun. Sementara roda depan masih tetap berada di atas sehingga akan terjadi wheelie. Dan inilah yang dikatakan oleh Valentino Rossi sebagai sirkuit yang menyibukkan karena posisi riding itu bisa berubah-berubah. Kayak misalkan pada saat wheelie itu posisi riding itu udah kayak naik apa ya? Kalau bilang kayak naik motocross. Jadi body itu mesti dikedepanin untuk bisa membantu motor agar roda depan itu kembali turun. Dan yang terakhir Maverick Viñales bilang dia suka banget sama yang tikungan-tikungan terakhir. Benar, kenapa? Secara layout bagaimana itu? Itu logis banget dan itu memang salah satu sektor yang boleh dibilang merupakan sektornya Yamaha dan juga sektor dari motor-motor dengan mesin inline 4. Oh gitu. Karena banyak banget yang namanya speed corner sehingga mereka bisa menggunakan kelebihan dari mesin 4 silinder segaris yaitu menyapu tikungan dengan cepat. Baiklah, nah selain itu juga jangan lupakan kita punya pebalap tuan rumah nih, ada Miguel Oliveira yang dia mengaku bahwa selain rider yang lain dia lebih mengetahui tentang sirkuit ini, tapi ternyata sudah banyak perbedaannya. Misalnya dia itu ada bilang katanya bumpsnya, terus abis itu grip yang lebih baik dengan permukaan yang baru. Bagaimana itu Taufik? Benar sekali, boleh dibilang memang Miguel Oliveira ini merupakan salah satu pembalap, dia akamsi ya, anak kampung situ. Betul. Gitu. Jadi memang dia boleh bilang salah satu pembalap yang kenal inci demi inci dari track sirkuit dan memang ada beberapa tikungan kalau saya bilang kalau nggak salah tikungan sebelum tikungan 8 itu memang tikungan ke kiri itu benar-benar bumpy dan bikin pembalap itu memang harus siap dengan ya kalau bumpy itu berarti dia nggak stabil ya pada saat belok. Berbeloknya pun belok yang bukan belokan cepat tapi belokan yang cukup pelan sih. Baiklah, kalau begitu langsung saja itu Taufik, kita akan melihat langsung bagaimana para pebalap ini ada di sirkuit roller coaster. Ini dia babak kualifikasi pertama. Jangan kemana-mana GP Mania karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Nah GP Mania, meskipun ini nanti besok, ini nanti baru adalah seri pamungkasnya, tapi ternyata juara dunia kan udah kekunci. Dan ternyata faktanya itu ya GP Mania dan Taufik, dia itu adalah pebalap termuda yang ketujuh di kelas primer ya. Nah dia ini kan bisa kita bilang cukup stabil meskipun cuma sekali podium 1. Ini kenapa bisa begitu? Suzuki tidak salah pilih berarti ya? Betul. Saya mau tanya ke Enji sekarang. Apa nih? Kebalik nih kayaknya GP Mania. Berapa kali Franco Morbidelli berada pada posisi pertama semenjak awal? Waduh, pertanyaannya jebakan. Tidak bisa menjawab, tapi yang saya tahu yang terakhir dia keren juga. Jawabannya adalah 70 lap. Sementara Joan Mir, dia berada pada posisi pertama atau memimpin lap itu hanya 11. Jauh ya? Jauh. Tapi yang juara dunia? Mir.
Nah, itulah artinya apa? Kira-kira konsistensi. Dia hanya mau mengeluarkan terbaiknya dia pada saat dibutuhkan. Itu salah satunya. Itu trik dia berarti? Ya, itu ada salah satunya. Tapi untuk jadi juara dunia itu memang faktornya banyak. Pembalap, tim, dan motor udah pasti. Timnya Suzuki merupakan salah satu, boleh dibilang merupakan tim yang paling humanis dan paling itu kekeluargaan banget. Oh gitu. Salah satunya yang saya bisa ceritakan ke Angie adalah waktu pertama kali David Di Brivio itu bicara ke Suzuki Jepang. Ini lama banget ya berarti. Wah, ya? panjang banget. Sebelum waktu zaman pertama kali siapa ya sebelum bahkan Iannone sebenarnya pada awal-awal ya. Oke. Dia pergi ke Jepang, ke Hamamatsu, bilang kepada Suzuki Jepang, kalau saya dipercaya menjadi caretaker untuk Suzuki ke depan, maka saya ingin kalau saya naik pesawat, pada saat saya naik kelas bisnis, semuanya harus pakai kelas bisnis. Kalau saya yang lainnya naik kelas ekonomi, semuanya harus ekonomi. Segitunya? Sebegitunya. Kelihatan kan dari segi dua, berarti memang kekeluargaan dari tim Suzuki X-Star ini sangat Erat gitu ya? Erat banget. Oke. Dan yang ketiga pembalapnya udah pasti Joan Mir. Joan Mir ini dia adalah juara Moto3 2017. 2018 dia naik ke Mark-VDS Moto2, tidak bagus. Namun sebenarnya pada saat dia di Moto2, dia itu sudah pegang kontrak dengan Honda. Pada saat itu. Saat itu megang kontrak Tapi dengan bukan Honda? kontrak yang ini ya, bukan kontrak permanen, tapi dia udah disiapkan untuk Honda untuk masuk menuju MotoGP di tahun-tahun setelahnya. Lalu kenapa 2018. milihnya Suzuki? Nah, karena performa dia di Moto2 ketika bersama Mark-VDS itu tidak terlalu bagus. Sorry, Taufik. Jadi Ya. dulu ini si Mir ini dipilih atau memilih? Awalnya yang mana nih? Dengan siapa nih? Dengan Suzuki. Dengan Suzuki dipilih. Oke. Karena Honda sudah mulai mengendurkan keminatan dia terhadap Joan Mir setelah performanya di Moto2 itu berkurang, maka Suzuki maju ke situ. Langsung melakukan pendekatan. David Di Brivio sendiri yang langsung bilang ke Mir bla 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 gini macam, terus habis itu mengenai masalah kekeluargaan dan segala. Dan setelah itu Joan Mir bilang ke manajernya, saya pilih Suzuki. Padahal waktu itu ada satu lagi pabrikan yang belum bicara sama dia, yaitu Apa? Ducati. Wah, ketebak nih ya. Dan kalau menurut Taufik, pemilihan dia terhadap Suzuki dibanding Ducati tepat tidak? Tepat sih kalau menurut saya sih ya. Walaupun dia belum melakukan pembicaraan dengan Ducati pada saat itu. Tapi dia sudah langsung berani dengan PD-nya Ducati, ntar dulu deh. Saya pasti tahun depan akan masuk ke Suzuki. Well, sekarang singkat saja, apakah mungkin Suzuki nanti ini akan mendapatkan Saya Triple belum Crown? bicara itu lagi loh, Apa motor tuh? loh. Motor, tapi Motor. sayangnya udah dipanggil-panggil Oh, untuk iya. kembali menyaksikan babak Buat nanti kualifikasi aja. pertama Oke, nih. sip. Lalu singkat saja silakan jawab, Oke. mungkin tidak Suzuki akan meraih Triple Crown? Mungkin sih, karena kita Mungkin. lihat baik Mir, karena gini, Triple Crown yang terakhir adalah juara manufaktur. Yes. Ya, manufaktur itu bisa diperoleh oleh pembalap yang terbaik yang finish. Baiklah. Jadi nggak perlu harus dua. Dan kita lihat kalau misalkan kita lihat memang Mir agak sedikit kendor ya di seri yang ini, Tapi mungkin Rins ya. juga kencang. Baiklah, Rins kalau masih begitu kita kencang. kunci jawabannya Taufik. Sekarang adalah waktunya kita kembali menyaksikan babak Baik. kualifikasi pertama. Baik, Ini dia Andy. GP Mania. Jadi udah pada tahu kan siapa yang masuk ke babak kualifikasi kedua? Tonton kelanjutannya sesaat lagi. Masih bersama dengan Angie Ang dan juga Taufik Hidayat dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Dan tadi baru kita saksikan tipis nih Taufik, hampir saja Morbidelli tidak masuk ke Q2. Tapi so far Morbidelli tuh oke-oke aja kan performanya? Memang karena Morbidelli ini boleh dibilang setengah musim terakhir itu performanya nanjak dan ini terakhir juga kita lihat bahwa dia itu memang berusaha untuk bisa start di paling depan ya, walaupun dia harus ikut dulu Q1. Kenapa? Karena memang karakteristik dari motor Yamaha M1 itu sepanjang 2020 aja kita lihat dia tuh menang kalau dia ada di depan dan Betul. melesat duluan Yes. dan itu nggak terkejar. Ya, Dan itu stabil adalah aja tipikal. jaraknya tuh terjaga gitu Dan ya. itu tipikal banget Yamaha M1 dan Oke. dia harus seperti itu kalau mau menang. Bagaimana dengan rider Yamaha yang lain? Sama seperti, karena memang tipikal dari Yamaha itu seperti itu, terutama juga untuk bisa menjaga hitnya atau tidak terlalu overheat, dan dia harus berada di depan sehingga dia menerpa angin langsung, tidak berupa angin yang keluar dari motor lain, harus pertama. Dan
boleh bilang nggak hanya di tahun 2020 sendiri ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun yang lalu tuh jarang dog fight antara Yamaha dengan mana tuh jarang. Yamaha itu menang kalau di depan tuh itu ngacir duluan. Kita bisa lihat dulu Jorge Lorenzo seperti apa kalau menang. Oke, baik. Benar-benar sangat mendominasi. Dan sekarang ini yang sedang diperebutkan adalah untuk juara dari pabrikan sendiri ya. manufaktur, ya, Nah, Yamaha betul. sendiri memiliki kans itu kan, Taufik? Tetap punya. Jadi sekarang itu posisinya adalah baik Suzuki dan Ducati itu punya nilai yang sama gitu ya. Namun Yamaha 16 poin lebih rendah pada dasarnya, tapi karena race terakhir itu menjanjikan 25 poin, artinya Yamaha masih punya kans di sini. Besar apa kecil kansnya? Nggak terlalu ringan. Wah, susah ya ngomongin nggak terlalu ringan ya. Agak Nggak gitu terlalu ya. ringan karena 16 poin agak berat sih kalau menurut saya. 16 poin itu agak berat, dan istilahnya 16 poin itu jauhan. Antara 25 dengan 9 ya. 9 itu sekitar poin-poinnya jaraknya jauh banget lah gitu lah. Dan yang dihadapi Suzuki yang terkenal dengan konsistennya, dan Ducati yang terkenal dengan powernya ya. Nah, jangan juga jangan lupa nih Taufik, bahwa di balapan nanti sore ini ada yang juga mengucapkan perpisahan. Salah satunya adalah Valentino Rossi yang sudah kita bisa bilang 15 tahun ya di Yamaha Factory ya. Yamaha Factory, emosional benar. Mungkin nanti perpisahan. Menurut Taufik bagaimana? Ya, dia hanya 2 kali atau 2 tahun berada di luar Yamaha Factory, yaitu ketika dia pindah 2 tahun ke Ducati. Pada dasarnya ya pasti ini bittersweet ya. Jadi segala macam enak nggak enaknya ada di Yamaha, dan dia tahu semuanya. Dan dia bahkan merupakan, kalau menurut saya ya, salah satu orang yang paling tahu filosofi sebenarnya dari mesin inline 4 cross plane crankshaft itu ya. Dia paling tahu. Tapi ya karena dia bukan engineer, dia nggak bisa memberikan arahan-arahan yang bersifat teknis ke motornya. Walaupun ya itu dia, saya bilang dia merupakan salah satu yang tersisa dari orang yang mengerti tentang filosofi mesin ini. Masih sama-sama di bawah Yamaha. Kita lihat aja bagaimana performanya untuk 2021 ya Taufik ya. Baiklah GP Mania, sekarang adalah waktunya kita untuk menyaksikan babak kualifikasi kedua. Ini dia. Paling enak emang kalau nonton balapan sambil ikutan kuis biar dapat hadiah jutaan rupiah. Cara-caranya bisa kalian lihat di akun media sosial kami di Twitter @trans7gp dan juga di Instagram di @officialmotogpt7. Nah, buat nanti saat live race berlangsung juga akan ada kuis QR code. Makanya jangan jauhin handphone kalian, tetap standby. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih bersama dengan Angie dan juga Taufik di sini. Nah, kalau tadi ngomongin tentang perpisahannya si Rossi, ya kan? Cuman kalau kita ingat-ingat lagi di GP Portugal ini, katanya benar nggak sih si Rossi ini yang paling banyak menangnya? Benar, zaman dulu ya. Nah, kalau pabrikannya ada Honda selama 7 kali. Tapi juga jangan lupakan ini Taufik. Ini juga ada satu rider yang sekarang di Honda yang dia ini juga sempat memenangkan di kelas Moto2 di 2010 dan 2011. Siapa tuh? Stefan Bradl. Oh, Stefan Bradl, betul. Tapi kalau sekarang gimana nih? Padahal kan rider lain datanya sedikit. Dia punya kans nggak sih? Kalau kita lihat dari sesi latihan yang sebelum-sebelumnya, Bradl di sini boleh dibilang cukup memberikan taji. Saya bilang gitu. Sebagai mungkin lebih bertaji dibandingkan Alex Marquez dan juga Cal Crutchlow di sini. Dan juga dia hampir mirip-mirip dengan Nakagami. Cuman yang saya lihat adalah selain dari catatan yang Angie tadi bilangin, catatan statistiknya waktu dia jadi di kelas intermediate, boleh dibilang Stefan Bradl adalah salah satu pembalap yang race di race weekend kali ini di Portimao, yang ketika tes kemarin di Portimao dia menggunakan motor prototype MotoGP. Di mana pembalap-pembalap permanen lainnya, terutama yang non konsesi itu biasanya mereka menggunakan motor-motor street bike, CBR, R1 kayak gitu-gitu. Oh gitu, jadi itu ada perbedaan dan itu menguntungkan dong berarti buat mereka? Ya minimal, ya banget Angie. Artinya gini, dalam pengetesan itu dia berpuluh-puluh lap time, dan itu dia pasti udah dapet yang namanya setup awal dan segala macam dia udah dapat, sehingga dia menghadapi race weekend di Portimao ini jauh lebih siap. Itu udah jadi suatu bukan rahasia lagi, dan kita bisa lihat juga Aprilia juga kan bagus. Kenapa? Karena pada saat di tes Portimao itu dia langsung menggunakan motor MotoGP, Alex Espargaro. Itulah mengapa Alex Espargaro bilang bahwa dia senang-senang aja ada di sini gitu ya. Pada dasarnya dia udah punya base setup, dan setupnya dia udah tahu kira-kira saya setupnya pada saat pre-practice pertama dia setupnya udah siap. Sementara yang lain-lain hitungannya ya walaupun dapat dari test rider tapi meraba-raba nih apa ya suspensinya di kayak gimana ini gitu.
datanya masing-masing kita bisa Ya, bilang buta betul. lah ini ya Ya, untuk yang kali betul. ini. Well, nggak sabar juga untuk melihat Ya. bagaimana jalannya nanti. Gitu. Nah, anyway, Gimana? topik nanti saat kita menyaksikan MotoGP, selain Ya. itu di kelas lain di Moto2 juga akan mencari Benar. juara dunia nih Benar, kan. benar. Dan juga dari kelas Moto3. Moto2 sendiri ini di musim 2021 nanti akan ada 3 rookie. Ya. Benar begitu, salah Benar. satunya adalah adik tirinya dari Rossi sendiri, Ya. Luca Marini, Luca juga ada Marini. Jorge Martin dan juga Enea Bastianini. Mereka akan menjadi rookie yang berbahaya nggak sih? Jadi pada dasarnya saya ngelihatnya di antara 3 ini yang cukup berbahaya adalah Enea dan Enea. Jorge Martin. Dua pembalap ini memiliki kayak mentalitas fight yang benar-benar luar biasa sih. Waktu baik di Moto2 maupun di Moto3. Itu udah Oke, kelihatan di dua banget. kelas Kita berarti. akan lihat dua-duanya seperti apa. Dan beruntungnya adalah semuanya nih akan pakai Ducati nih tahun Iya. depan. Semua akan pakai Kebetulan Ducati. ternyata. Iya benar. Nah, sekarang kalau dari pandangan Taufik sendiri, kira-kira yang akan menjadi juara Moto2 siapa, Taufik? Saya ngeliat Enea Enea. Bastianini ya. Karena dia selain ya karena modal awalnya jarak dia dengan pembalap sudut yang cukup jauh dan juga performa dia yang stabil. Kalau itu kan untuk juara Moto2. Kalau Rookie of the Year siapa nih untuk MotoGP? Rookie of the Year, ya gini nih, ini menarik juga. Kenapa? Karena Brad Binder jelang Portimao dia ada 20 poin lebih unggul dibandingkan Alex Marquez. Oke. 20 poin ini artinya dengan kasus misalkan Brad Binder DNF nggak dapet poin dan Alex Marquez juara 2, itu artinya kan 20 poin. Itu Alex Marquez masih tetap nggak bisa mengalahkan Binder. Brad Binder karena Binder menang juara Yang seri kemarin, pertama iya, kali. betul. Pernah juara. Jadi dia Podium pernah 1. juara seri. Artinya ini buat Alex Marquez cukup berat dan perkiraan saya tetap Brad Binder. Binder yang akan jadi Rookie of the Year tahun Berarti 2020. kita akan lihat nanti ya. Deg-degan juga ya untuk mengetahui Ya, jawabannya, benar, Taufik ya. benar. Baiklah, Jipi Mania dan Taufik, sekarang Ya. adalah waktunya kita untuk menyaksikan babak kualifikasi kedua. Baiklah, kalau kita ngelihat tadi itu sepertinya akamsinya cepat banget ya. Di Benar, detik-detik benar. terakhir langsung melesat Iya, ke nomor benar. 1. Itu Benar. pengaruh, itu kampung halaman nggak sih, Taufik? Salah satunya pasti. Salah satunya Iya, ya. di mana-mana juga Terprediksi nggak sih dia akan secepat itu di detik-detik terakhir? Saya sih sendiri agak tidak memprediksi ya, karena memang prediksi saya awalnya mungkin harusnya Morbidelli ya atau Miller, dan tapi ternyata dengan pengetahuannya tentang sirkuit yang begitu mendalam dari Miguel Oliveira, akhirnya dia yang start. Itu artinya juga dia yang pegang pole record lap time. Oh iya ya, Ya berarti karena ya. memang data statistiknya kan nggak ada. Jadi siapapun yang tercepat dia akan pegang megang rekornya rekor berarti ya. dunia itu kan. Rekor dunia luar Rekor biasa dunia. sekali Miguel, dan ini membuktikan omongannya di awal bahwa dia Ya. adalah rider yang paling mengetahui tentang sirkuit dan Iya, terbukti benar, begitu ya. benar, Nah, seperti itu. apakah dengan hasil yang seperti ini Ya. berarti sama dengan prediksi Taufik untuk Ya. siapa yang besok akan naik podium 1, 2 dan 3? Pada dasarnya sih saya ingin besok ada juara berbeda ke 10. Oke, bisa Miller gitu ya iya, bisa misalnya. Miller gitu. Biar race ini Berwarna. tahun 2020 ini memiliki kesan tersendiri walaupun Oke. memang sangat dekat. Jadi ya mungkin saya ingin yang juara Miller besok. Oke, itu adalah podium 1. Lalu 2? Yang kedua ya Oliveira. Oke, yang ketiga? Yang ketiga saya mungkin Rins. Rins, baiklah. Kalau begitu, kalau itu pertanyaan untuk race yang akan berlangsung nanti malam, bagaimana dengan Gimana? runner up untuk juara dunianya nih? Kan juara dunianya udah si Mir, lalu siapa yang keduanya? Artinya dengan Ada 6 kan model- rider yang model kayak memperebutkan begitu nih? ya, Morbidelli. Morbidelli, Iya. baiklah. Sekarang akan saya ingatkan lagi ada nama-nama yang akan memperebutkan untuk posisi kedua. Itu ada Morbidelli, juga Ya. ada Quartararo, Ya. lalu juga ada Rins, juga ada ya. Ya. Dan nama-nama lainnya itu tersingkirkan berarti. Ya, dengan Morbidelli. Kenapa Morbidelli? Ya, karena memang seperti yang kita udah bicarakan tadi bahwa memang di setengah musim terakhir 2020 kita lihat konsistensinya
Morbidelli ini boleh bilang paling konsisten di antara semua pembalap Yamaha. Dan ini, Saya setuju sih. ya benar seperti itu. Baiklah, wah ini juga adalah babak kualifikasi terakhir kita untuk musim 2020 Benar, Renji. berarti Ya, ya Taufik betul, ya. sama-sama. Dan untuk hari ini Ya. live race akan digelar di jam 7 malam Taufik. Oh, Maka dari itu malam. GP Mania juga jangan lewatkan untuk menyaksikan di jam 7 malam hari ini. Ini adalah GP Portugal. Setelah sekian lama ini adalah babak pamungkas dari musim 2020. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan siapakah juara dunia untuk Moto2 yang Ya. juga akan kita saksikan di malam hari ini. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan Top Speed MotoGP di jam setengah 2 siang. Dan di minggu depan ada MotoGP Awards. Wow. Luar biasa sekali, sangat kita nanti-nantikan. Baiklah GP Mania, sekian dulu untuk bincang-bincang bersama dengan Taufik Hidayat malam hari ini. Sampai bertemu di musim 2021. Akhir kata saya Enji Ang dan juga Taufik Hidayat pamit undur diri. Selamat malam GP Mania. Bye!